Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di sini saya akan persiapan berpitching untuk materi gaya lore. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran fisika itu indah. Pada waktu hari ini kita belajar tentang medan magnet. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar medan magnet, tapi sekarang subnya yang lebih lain yakni gaya Lorentz. Baik, pertama-tama mari kita cek kebersihan dulu karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baik anak-anak, silakan dilihat kanan kiri, bawah, mungkin ada kotoran atau kertas-kertas yang tertinggal bisa ditaruh di tempat sampah. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sudah saya Sudah, bersihkan, Pak. Pak. Ya, rapinya bajunya juga bisa dirapikan biar semakin bersemangat kita dalam belajar hari ini. Sudah rapi, Bapak. Sudah, Pak. Udah rapi, Pak. Nah, baik Ya, anak-anak. Pak. Untuk selanjutnya yakni kita berdoa dulu semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Izin untuk Pak Najib ada Ada saya, Pak. kan dipimpin untuk berdoa Mas Najib ya. Iya, Pak. Mari teman-teman semua kita berdoa. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Najib. Untuk selanjutnya yakni saya cek dulu ya Pak Guru, cek dulu kehadirannya. Ketua kelas Pak Barudin ada? Ada tadi, Pak. Oh, ada. Aulia Rahma, Arinta, Hadir, Pak. Desi. Masuk semua tak ini? Masuk, Pak. Masuk, Masuk Pak. semua, Pak. Semua Pak. Suara Bapak kurang jelas. Oh, kurang jelas ya, Iya, mohon Pak. maaf. Agak pilek. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita coba cek dulu persiapan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet. Ini saya juga pegang magnet. Atau siapa yang tahu kemarin kita belajar tentang medan magnet. Ada yang masih ingat apakah medan magnet itu? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Najib. Medan magnet itu adalah suatu wilayah atau ruang di mana di situ masih ada pengaruh gaya magnetnya. Pinter sekali, ternyata masih ingat. Jadi medan magnet itu suatu wilayah yang masih di sekitar magnet yang masih ada gaya magnetnya. Jadi apabila ini ada dua magnet, kemudian didekatkan, ini tarik menarik. Tapi apabila dijauhkan ini karena kemungkinannya ada jarak yang cukup jauh, maka medan magnetnya juga semakin kecil. Jadi ini ada magnet U dan juga magnet belakang. Baik, untuk selanjutnya yakni kita akan berbicara tentang gaya Lorentz. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yakni melalui kegiatan pembelajaran dengan PBL peserta akan dapat menganalisis gaya Lorentz pada bentar ya. Nah, ini pada muatan yang bergerak serta mampu melakukan percobaan gaya Lorentz tentang motor listrik pada suatu muatan yang bergerak. Jadi, harapannya mungkin memang hari ini cukup agak ini babnya gaya Lorentz. Kalau dilihat dari atau dibaca saja itu
sedikit menyulitkan, tapi kalau kita rasakan nanti ketika praktek, ketika belajar, maka akan ketagihan ya. Oke, jadi di sini harus teliti, kemudian harus bekerja sama satu tim nanti. Nah, ini ada beberapa bentuk atau sedikit animasi tentang gaya Loren. Bisa dipahami Salah. anak-anak ya? Salah. Baik, selanjutnya kita akan melihat. Nah, Bur, ini ada yang tahu apa ini? bur itu. Bor itu Pak. Bor ya, pintar. Yaitu bor. Kalau anak laki-laki biasanya tahu bor ini ya. Kalau yang, nah, ini adalah salah satu atau beberapa manfaat dari gaya Loren. Oh, Selanjutnya, nah ini yang ibu-ibu atau yang mbak-mbak tahu ini apa? Itu mixer Mixer Pak. Pak, Mixer mixer. ya, Pak ya. Ya, Yang buat roti Kita Pak. itu Kue. donat. wah sudah siap-siap buat roti. Kemudian yang ini. blender Blender. Pak itu Pak. Blender Pak, buat jus Pak. Jus, Pak. Jus, Wah, ya, jadi haus saya, Pak. biasanya. Ini strawberry Pak itu Pak. Strawberry Pak, enak Pak. Ya. Nah, yang ini, ya ini mungkin Pak Speaker. Alif ini ya biasanya biasa adzan ini ya. Ya, Pak. Nah, jadi anak-anak sekalian, jangan dilewatkan pelajaran hari ini karena hari ini kita akan mempelajari kenapa bor kok bisa berputar, kenapa mixer juga bisa berputar, kemudian kita bisa buat kue, kemudian ini juga ada blender dan juga ada toa. Nah, ternyata semua ini nanti dapat kita pelajari dengan ahli, dengan baik, dan juga mungkin bisa merancang alat-alat sendiri, yakni ini adalah pelajaran tentang gaya Loren. Baik, untuk lebih lengkapnya ini ada beberapa video tentang motor listrik ya. Silakan dilihat dulu, kemudian nanti harapannya dapat memberikan pertanyaan, apa ini, kemudian kalau sudah dapat memberikan solusi juga boleh ya. Kita lihat dulu. Masih loading, Pak. Ada kesalahan sebentar. Ya, kita amati dulu tentang motor listrik yang sekarang sedang Halo Sobat Industri, Kementerian Perindustrian bersama New Energy and Industrial Technology Development Organization atau NEDO meluncurkan proyek demonstrasi kendaraan listrik. Proyek ini akan melibatkan 300 unit motor listrik, 1000 unit baterai, 40 unit baterai exchanger station, dan 4 unit mobil listrik. Proyek demonstrasi kendaraan listrik ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan kendaraan listrik, tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya pasar industri kendaraan listrik di dalam negeri. Nah, Sobat Industri, tentunya upaya ini selaras dengan tren dunia yang terus bergerak ke penggunaan kendaraan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan. Ya, sekarang kita udah siap dan yuk kita langsung cobain motor listriknya.
experience-nya motor listrik tidak tanpa suara. Jadi Baik, itu adalah tentang motor listrik yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian. Dari tayangan itu, adakah yang bertanya-tanya ataukah ada yang ingin memberikan masukan? Saya, Pak, Ya, silakan Pak Najib. itu kok bisa motor yang biasanya enggak pakai listrik kok bisa jadi listrik tapi tetap jalan gimana tuh, Pak? Ya, kenapa motornya nggak pakai, tidak Enggak pakai pakai bensin ya itu ya. tidak pakai bensin. Ini Iya. adalah motor listrik baik. Ya, itu adalah beberapa permasalahan yang dapat kita ambil dari gambaran video tersebut. Di antaranya yakni eh, itu apa yang kalian ketahui tentang motor listrik? Tadi bertanya-tanya, kenapa kok motor listrik tidak ada bensinnya, tapi bisa jalan? Kemudian bagaimana prinsip kerja motor listrik? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan kecepatan motor listrik? Kemudian apa yang terjadi jika tegangan motor listriknya habis di tengah jalan, dituntun atau Listriknya bagaimana? Nah, habis. iya, listriknya habis nanti. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan atau permasalahan yang mungkin kita dapat ambil dari tayangan video tersebut. Selanjutnya, untuk menjawab masalah ini, mari kita selesaikan dengan belajar dengan action, yakni kita akan melakukan beberapa percobaan kecil, yakni tentang motor listrik. Biar nanti sambil belajar, kemudian sambil memahami juga. Begitu anak-anak ya. Ya, Pak. Selanjutnya, Bapak akan bagikan LKPD dan juga bahan ajarnya. Silakan diambil. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Kelompok kecil yang seperti juga kelompok yang kemarin, yakni kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada Aulia Rahma, Arinta, Desi, dan Afita nanti satu kelompok. Kemudian ada Ya, Bang Pak. Hafiz, kemudian ada Mas Najib, kemudian ada Ya. Erni, ya, kemudian ada Ayu, Kakak Alif, kemudian Kakak Geri, dan juga Emi. Oke. Untuk praktikum sederhananya atau LKPD-nya yakni membuat motor listrik seperti apa, Pak? Nah, ini saya bagikan LKPD-nya dan sama juga seperti yang sudah ada di tangan sampean semuanya itu. Oke. Di sini nanti sudah dibentuk kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Alat bahannya silakan diambil. Ya, Pak. Baga, kemudian ada cutter, kemudian ada magnet, nah, ada juga cemiti. Nah, ada juga cemiti. Ini untuk kerjanya nanti yang diharapkan dari LKPD ini, silakan nanti diisi nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya nanti membentuk bundaran boleh, sambil pelosotan juga boleh dikerjakan. Nah, ini harapannya yakni kenapa kumparan yang dialiri arus listrik dan didekati dengan medan magnet atau dengan magnet, nanti kumparan tersebut berputar. Nah, tapi dalam praktikumnya ini sudah dilakukan oleh orang Parus dan juga sudah melakukannya, tetapi ada beberapa cara nanti. Apakah nanti sampean Anda bisa nanti berhasil berputar atau tidak berputar. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini.
Kemudian kaitkan dengan konsep motor listrik yang sudah ada pada bahan ajar. Selanjutnya, kemana arah gaya Lorentz saat kumparan tersebut berputar. Itu juga silakan dilihat, dipelajari pada bahan ajar yang sudah Pak Rusdan bagikan. Tujuannya yakni melakukan percobaan dengan prinsip gaya Lorentz pada motor listrik sederhana dan menentukan arah gaya magnetiknya atau arah gaya Lorentz-nya. Nah, ini alat bahannya. Ada baterai, ada gunting, ada magnet, ada solasi, cemiti, ada kabel. Nah, nanti yang pertama yakni dililitkan. Lilitannya bisa melilitkan 5 atau 3 atau 10 terserah. Nanti kita uji di akhir dengan berbagai kelompok hasilnya bagaimana. Ada yang ingin banyak juga boleh. Kemudian dipasangkan cemiti. Nah, dipasangkan seperti ini nanti ya. Cemitinya di kanan kiri, kutub positif dan negatif baterai. Kemudian jangan lupa, ini yang biasanya lupa itu dikelupas dulu, yakni dibersihkan bagian koilnya ini, karena tembaga ini ditutupi dengan plastik transparan. Jadi nanti bisa ditutupi dulu biar hasilnya lebih bagus. Harusnya disusun seperti gambar, kemudian dikasih magnet. Nanti magnetnya kita menggunakan magnet neodymium. Jadi neodymium. kalau magnet neodymium, magnet yang ini yang untuk biasa pendidikan itu biasanya pakai yang ini, tapi kekuatannya kurang, tapi cukup untuk pembelajarannya. Tapi agar berputarnya lebih bagus, lebih baik menggunakan magnet neodymium. Biasanya warnanya silver, tapi mungkin agak mahal. Tapi semuanya sudah dipersiapkan oleh sekolah ya. Selanjutnya nanti siswa dapat mengamati apa yang terjadi saat magnet diletakkan di atas baterai, kemudian ada kumparannya juga. Kemudian siswa nanti mencatat polarisasinya atau putarannya. Nah, ini gambar percobaannya, nanti silakan diisi ya. Siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Nanti kemudian juga pertanyaannya juga diisi. Pertanyaannya juga nanti harapannya setelah praktikum, setelah menjawab pertanyaan, nanti dapat menjawab pernyataan atau permasalahan yang awal tadi. Tadi ada Pak Najib mengatakan kenapa kok bisa digunakan motor listriknya padahal tidak menggunakan bensin. Itu harapannya setelah praktikum ini, praktikum kecil, semuanya dapat mengetahui kenapa bisa demikian. Dan ini adalah terobosan baru untuk masa depan kita. Bahasanya fisika itu indah dan fisika bisa digunakan untuk semua kehidupan sekarang, besok maupun yang sangat mendatang nanti ya. Baik, silakan dikerjakan dulu. Kemudian saya kasih waktu 30 menit. Nanti Bapak juga keliling untuk melihat apakah rangkaiannya sudah benar ataupun belum ya. Baik, Pak. Ayo berkelompok. Jangan main sendiri. Iya, Pak. Pak, suaranya. Oh, suaranya lagi ya. Perlu ditempelkan ini. Atau tak solasi saja ya. Itu ada magnetnya juga, Pak, itu harusnya mic-nya itu. Ya, wah, luar biasa ini. Kakak Najib sudah paham. Oke, silakan diselesaikan dulu praktikum sederhananya. Ya, Pak. Ya, Pak. Lilitannya boleh banyak kan, Pak? Bebas lilitannya. Bisa Oke, 4, siap, bisa Pak. 5. Pak, ini baterainya dipegang nggak nyetrum kan, Pak? Kemungkinan tidak. Nah, kemarin kan sudah kita pelajari. Ya, tidak, karena itu hanya baterai, nggak sampai seperti PLN atau cop-copan itu ya, santai saja. Sudah buat lilitannya?
Jangan lupa Ah. dikelupas ya. Jangan lupa dikelupas Oh itu. iya Pak, saya lupa. Ya Pak, lupa Mas. Pak, nggak dikelupas. Aduh. Lupa. Oke, baik. Terima kasih. Sudah waktunya cukup. Sekarang silakan ada 1-2 kelompok yang bisa mempresentasikan hasil karyanya. Saya, Pak. Tadi dapat apa? Siapa? Saya, Pak. Ya, ada Afita ya. Iya, Pak. Ya, silakan dibacakan. Sebentar, Pak. Udah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Yuk, silakan dibacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya kelompok Faraday, perwakilan dari kelompok Faraday, anggotanya Afita, Barudin, Najib, Ernin, dan Ayu akan mempresentasikan hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama, di sini berkaitan dengan gaya Lorentz, yaitu tentang kumparan. Tujuan praktikum melakukan percobaan dengan prinsip gaya Lorentz pada motor listrik sederhana dan menentukan arah gaya magnetiknya. Alat bahannya magnet, sumber listrik, baterai, kawat tembaga, peniti, dan gunting. Langkah percobaannya melilitkan kawat tembaga, masang peniti, mengelupas ujung kawat, mengkaitkan masing-masing ujung kumparan pada peniti, menaruh magnet di bawah kumparan seperti pada gambar, terus mengamati apa yang terjadi, terus kemudian letakkan ujung peniti pada baterai dengan polarisasi baterai yang berbeda, kemudian catat apa yang setelah terjadi. Ini contoh percobaannya yang sudah kami lakukan sesuai dengan gambar. Baik, Nah, untuk lanjut. pertanyaannya, nomor 1, apa yang terjadi pada magnet? Diletakkan di bawah kumparan yang dialiri arus listrik, kawat atau lilitan dapat bergoyang-goyang, bahkan sampai berputar-putar. Yang kedua, bagaimana arah-arah gaya magnet dan saat kutub utara didekatkan kumparan? Sesuai aturan tangan kanan, I itu kuat arus, B medan magnet, F gaya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana arah gaya magnet saat kutub selatan didekatkan di kumparan? Sesuai aturan tangan kanan. Baik. Ini. Terus kemudian yang keempat, jika ujung kumparan diletakkan pada kutub baterai yang berbeda dengan percobaan semula, apa yang terjadi dan kemana arah gaya magnetnya? Arah putaran kumparan akan berubah. 5. Dari hasil percobaan, kaitkan dengan konsep motor listrik. Semakin besar arus listrik, maka akan semakin cepat motor listrik berputar. Yang kedua, semakin banyak jumlah kumparan, maka akan semakin cepat motor listrik berputar. Semakin kuat medan magnet, maka akan semakin cepat motor listrik berputar. Kesimpulannya adalah 1. Mengamati medan magnet di sekitar kumparan berarus menunjukkan bahwa suatu arus listrik menghasilkan suatu medan magnet karena saat kumparan dialiri dengan arus listrik, di situ muncul adanya medan magnet. 2. Mengamati gaya magnet yang bekerja pada penghantar berarus menghasilkan bahwa gerakan kawat ini menunjukkan adanya suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut saat kawat tersebut dialiri arus listrik. Gaya yang bekerja disebut gaya Lorentz. 3. Karakteristik medan magnet yaitu setiap garis tidak pernah berpotongan satu sama lain. Semakin rapat garis pada suatu wilayah, maka akan semakin besar garis tersebut memulai atau berhenti dimanapun, namun garis-garis tersebut akan membentuk lingkaran tertutup dan tetap menyambung di dalam material magnet dan arah medan magnet selalu mengarah kutub utara dan selatan. Itu adalah hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk timnya Afita. Untuk presentasinya luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan. Ya, luar biasa sekali ya. Dalam waktu yang singkat sudah dapat menganalisis dengan cermat, dengan jeli, yakni tentang gaya Lorentz dengan bermodal praktikum dan juga LKPD dan juga bahan ajar yang sudah diberikan. Untuk yang lain, anak-anak yang lain ditiru ya semuanya ya. Iya, Pak. Pak. Oke, baik.
Untuk selanjutnya ini tentang permasalahan yang awal tadi yang ditanyakan, yakni permasalahan awal ini. Oh iya, Pak. Ya, ya, dari permasalahan awal ini mungkin ada yang sudah mendapatkan jawaban dari hasil analisis sendiri, analisis kelompoknya maupun analisis temannya tadi. Ya, siapa yang dapat menjawab ini tentang bagaimana prinsip kerja motor listrik? Untuk yang ini saja, faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan kecepatan motor listrik? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Ya, Pak. Mas Najib, ya. Tadi waktu praktek saya udah nyoba-nyoba, Pak. Jadi saya coba Ya, tadi lilitannya saya pakai 5, terus saya variasi, ternyata ya. ngefek itu, Pak. Jadi yang bikin motor listrik jalan itu dia jadi lilitannya tambah banyak, tambah cepat. Terus magnetnya juga eh, juga kalau ditambah juga tambah cepat. Ya. Terus sama baterainya coba tadi anak-anak sama teman-teman main tadi disambung-sambungkan, Pak. Mohon maaf. Oh, Tadi disambung-sambungkan di ya, kayak kereta baterainya ternyata cepet juga, Pak. Nah, itu jadi ada ya. baterainya, jadi listriknya, arus listrik, kemudian lilitannya diperbanyak, sama tadi apa tadi? Magnetnya, Pak. Nah, itu. Ya. Ya, jadi untuk masalah ini, untuk motor listrik, tadi mudah-mudahan sudah terpecahkan semuanya dengan praktikum sendiri tadi ya, ada yang berkelompok. Nah, jadi semuanya dapat menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk fisika ini hanya sebatas teori atau percobaan kecil. Jadi harapannya nanti apabila anak-anak semua sudah bekerja, mungkin di perusahaan, dapat memberikan modal yang besar pengetahuan sehingga dapat merancang sendiri motor listrik yang ideal untuk kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan Indonesia biar lebih baik lagi ya. Nah, Pak. Oke, baik anak-anak sekalian, dari berdasarkan gaya Loren ini sudah kita dapatkan tentang motor listriknya. Tapi tidak lupa juga bahwa kita masih mempunyai beberapa informasi yang harus kita tangkap tentang gaya Loren, pengertiannya, dan juga kaidah tangan kanan, IBF-nya. Tapi jangan lupa tetap ada hitung-hitungannya ya. Jadi hitung-hitungannya sedikit saja. Yang pasti Anda semua sudah paham tentang prakteknya, sudah dapat mengena di pikirannya. Nanti untuk hitung-hitungannya bisa asalkan kita sudah paham tentang teorinya. Ada F sama dengan BIL sin theta. Kemudian ada rumus gaya Loren untuk kawat bermuatan, yakni F sama dengan BQ sin theta. Baik, anak-anak sekalian sudah paham semuanya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk memahamkan atau untuk melihat tingkat pemahaman anak-anak sekalian, silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Di situ sudah Pak Rusdan kirimkan linknya, link pekerjaan untuk Google Form. Sedikit soal karena fisika ada prakteknya, tapi juga harus tetap ada keahlian mengerjakan soal. Silakan dikerjakan, hanya ada beberapa soal saja, dikerjakan dengan baik. Saya kasih waktu 10 menit, dikerjakan dulu. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah dapat banyak tentang praktikumnya. Nanti apabila ada yang belum puas praktikumnya, bisa juga bermain di lab fisika. Di sana masih banyak alat-alat untuk praktikumnya. Tapi kalau memang untuk alat-alat praktikum yang lebih bagus, nanti bisa konsultasi di luar jam pembelajaran ya. Iya, Pak. Oke, Pak. untuk hari ini kita cukupkan sekian. Pertemuan mendatang kita akan belajar yang lebih keren lagi, yakni menciptakan listrik. Nah, kalau ini kan hanya gaya Loren. Untuk pertemuan mendatang kita masuk ke
induksi elektromagnetik. Oh, jadi dari bahasanya saja sudah wow, tapi alat-alatnya nanti juga pasti akan lebih keren daripada bab gaya Loren ini. Kita tunggu pertemuan besok ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad ya. Oke, selanjutnya mungkin Pak Bahrudin, Bu Eda sementara lagi menyiapkan. Ini bisa ke room utama atau mungkin yang lain aja Bu, recordnya Bu. Ya. Oh, yang sementara juga direcord oleh Iya, kalau bisa yang lain record ya? nggak apa-apa. Ya. Nggak apa bisa aja Bu saya Bu. Cuma minta recordkan yang lain nanti kirim ke saya gitu. Ya, untuk yang sudah aja ya, Bu Desi mungkin minta direcord lagi ya untuk punyanya Pak Bahrudin ya. Di cover punya Pak Bahrudin. Oke,